Fase 5. Kebijaksanaan dalam berkarir. Subbab yang pertama, pendapatan tetap versus tetap berpendapatan. Persoalan finansial belum pernah dibicarakan seringan obrolan warung kopi di negara ini. Namun, setelah para influencer mulai sering membahas karir dan keuangan di media sosial, banyak anak muda yang memiliki perubahan pola pikir mengenai karir mereka. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah perihal income stability atau pendapatan tetap. Kita kilas balik ke 10-20 tahun ke belakang. Saat itu, profesi idaman anak muda adalah menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Saya juga merasakan hal yang sama. Terlebih, bapak saya adalah seorang TNI dan kakak laki-laki saya seorang polisi. Bisa dibilang, kami adalah keluarga yang berpendapatan tetap dengan gaji yang didapatkan rutin setiap bulan. Permasalahan muncul ketika pemilihan PNS atau abdi negara bertambah pesat. Konsekuensinya persaingan semakin ketat dan semakin banyak anak muda yang tidak memiliki kesempatan untuk berkarir di pemerintahan. Pupus sudah harapan saya memiliki pendapatan tetap seperti yang diidamkan banyak orang. Sampai suatu saat saya bertemu dengan salah satu mentor, beliau berkata, "Dra, sudah nggak zaman berpendapatan tetap, sekarang itu yang penting berpendapatan." Pada saat itu saya tidak begitu memahami apa makna ucapannya. "Maksudnya Pak?" tanya saya balik. Di masa depan nyaris nggak ada yang namanya pendapatan tetap, apalagi sampai pensiun. Coba lihat saja mereka yang bekerja di perusahaan besar seperti Google, Amazon, atau Microsoft. Apa mereka ada yang dikontrak sampai usia senja dan mendapatkan pensiun? Tanyanya kepada saya. Sepertinya nggak ada ya Pak, jawab saya. Benar, di masa depan semua akan berubah dengan sangat cepat. Merekrut karyawan hingga usia pensiun sudah nggak relevan. Mereka akan terus menyesuaikan kebutuhan pasar setiap tahunnya. Sehingga keluar masuk karyawan sangat mungkin terjadi. Itulah kenapa yang penting adalah tetap berpendapatan walau harus berpindah-pindah tempat kerja. Jawabnya mengakhiri. Sepulang ke rumah saya memikirkan kata-katanya. Saya mengamini. Jika kita amati di kota-kota besar di Indonesia, kerap terjadi shifting. Yaitu ketika anak muda lebih tertarik untuk bekerja di sektor perusahaan privat ketimbang pemerintah. Salah satu alasannya adalah mereka tidak ingin terikat sehingga bisa berpindah kerja ketika dirasa sudah tidak cocok. Rasa-rasanya semakin hari pola pekerjaan yang menurut stabilitas semakin kurang relevan. Lantas, bagaimana seharusnya kita melihat hal tersebut? Menurut saya tidak ada salahnya menginginkan berpendapatan tetap. Siapa sih yang tidak ingin mendapatkan kepastian? Saya rasa itu adalah hal yang manusiawi karena mereka ingin mendapatkan rasa aman di masa mendatang. Namun, prinsip tetap berpendapatan juga sama benarnya. Kita dituntut untuk lebih kreatif dalam memperoleh pendapatan walau nominalnya tidak tetap. Kombinasi keduanya dapat menjadi opsi yang menyenangkan. Misalnya, kamu memiliki pendapatan yang stabil dari sebuah pekerjaan, apapun itu baik di pemerintahan maupun swasta. Namun, alih-alih berdiam diri menunggu penggajian reguler, kau bisa lebih aktif memperbesar keran pendapatan. Apa itu keran pendapatan? Anggap saja kita sedang menadah air menggunakan ember di satu keran. Nah, ember itu adalah tabungan kita, sedangkan keran adalah pendapatan kita. Semakin besar ember yang kita perlukan untuk diisi, maka akan semakin banyak keran air yang diharapkan mengalir. Nah, idealnya akan lebih baik jika ember yang ada diisi dengan beberapa keran air yang mengalir. Ada yang deras mengalir, ada juga yang tidak terlalu deras. Tidak masalah, ingat saja prinsipnya, semakin banyak keran yang mengalir, semakin baik. Prinsip keran dan ember tersebut saya pikir relevan dengan kebutuhan karir anak muda saat ini. Misalkan, miliki satu pekerjaan yang memberikan kita pendapatan, baik itu pendapatan tetap maupun tidak tetap. Namun jangan lupa untuk lebih kreatif membuat keran-keran pemasukan yang baru. Dengan demikian, kamu memiliki kebebasan yang lebih besar untuk memiliki pendapatan dari sektor yang lain jika suatu saat nanti di PHK. Itulah jalan tengah dari ide berpendapatan tetap dan tetap berpendapatan. Pola pikir memiliki pendapatan tetap terlebih hingga pensiun belakangan semakin sulit. Semakin sedikit pemberi kerja yang memperlakukan pola-pola seperti itu. Itulah mengapa kita harus adaptif dalam melihat karir masa depan, di satu sisi menumbuh kembangkan kemampuan diri dan pada saat yang bersamaan juga baik secara finansial.
Berikut adalah beberapa kiat yang bisa kamu gunakan mengenai karir dan pendapatan. Yang pertama, diri yang terus berkembang. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa diri itu berkembang, tidak berhenti di satu titik. Konsekuensinya apa yang kita anggap passion di hari ini bisa jadi tidak kita sukai lagi di masa depan. Seringlah melakukan refleksi diri. Di saat ini, sebenarnya apa yang aku sukai dan memungkinkan untuk aku geluti? Dengan terus berpikir reflektif, kamu akan semakin adaptif pada perkembangan dirimu sendiri. Yang kedua, gali potensi diri. Salah satu kunci untuk memperbanyak dan memperbesarkan pendapatan adalah dengan meningkatkan potensi diri. Kapasitas dan keahlian diri yang semakin tinggi akan memancing keran pendapatan untuk bertambah besar. Gunakanlah waktu senggang untuk mempelajari hal baru di sela-sela rutinitasmu. Misal bagi kamu yang bekerja di kantor, bisa menjadi afiliator setibanya kamu di rumah untuk membuka keran pendapatan yang lain. Yang ketiga, mental progresif. Boleh saja kamu punya pendapatan tetap tiap bulannya dengan skema gajian. Namun, penting untuk memiliki pola pikir berpendapatan progresif, di mana kita berkeinginan kuat untuk menambah pendapatan kita seiring waktu. Misal, saat ini kamu memiliki pendapatan 2 juta rupiah. Paling tidak, di bulan depan kamu harus memiliki pendapatan 2 juta 100 rupiah, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud mental progresif. Lalu bagaimana caranya? Kembali lagi pada kiat di atas, gunakan waktu luangmu untuk mengeksplorasi hal-hal yang bertujuan menambah keran pendapatanmu. Subbab yang kedua, soal nama baik. Jika ditanya, siapa yang ingin pekerjaan dengan gaji tinggi? Sontak kita akan dapati banyak di antara anak muda yang tunjuk tangan. Namun, kalau pertanyaannya diganti menjadi, siapa yang ingin mendapatkan gaji tinggi tapi harus menunggu dengan waktu lama? Saya yakin akan banyak di antara kita yang awalnya mengangkat tangan, satu persatu akan menurunkan tangannya. Itu persoalan anak muda hari ini. Di tengah konten-konten influencer yang menawarkan kesuksesan secara instan, atau anak-anak muda kaya raya di usia 20-an awal, menjadi magnet anak muda lain untuk memperoleh kesuksesan karir dengan tergesa-gesa. Padahal ada yang jauh lebih penting daripada pendapatan yang tinggi bagi anak muda, yaitu nama baik yang konsisten. Don't get me wrong, siapa sih yang tidak ingin menghasilkan tinggi? Namun sebelum menjawab itu, coba kita lihat seberapa fakta. Subbab yang kedua, soal nama baik. Jika ditanya, siapa yang ingin pekerjaan dengan gaji tinggi? Sontak kita akan dapati banyak di antara anak muda yang tunjuk tangan. Namun, kalau pertanyaannya diganti menjadi, siapa yang ingin mendapatkan gaji tinggi tapi harus menunggu dengan waktu lama? Saya yakin akan banyak di antara kita yang awalnya mengangkat tangan, satu persatu akan menurunkan tangannya. Itu persoalan anak muda hari ini. Di tengah konten-konten influencer yang menawarkan kesuksesan secara instan, atau anak-anak muda kaya raya di usia 20-an awal, menjadi magnet anak muda lain untuk memperoleh kesuksesan karir dengan tergesa-gesa. Padahal ada yang jauh lebih penting daripada pendapatan yang tinggi bagi anak muda, yaitu nama baik yang konsisten. Don't get me wrong, siapa sih yang tidak ingin penghasilan tinggi? Namun sebelum menjawab itu, coba kita lihat beberapa fakta berikut. Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia ketika berusia 44 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Soeharto yang berusia 46 tahun. Di luar negeri ada Jeff Bezos, salah satu orang terkaya yang mendirikan Amazon. Ia merintis perusahaannya dari muda, tapi baru sukses secara karir di usia 40-an. Oprah Winfrey sebagai host nomor 1 dunia, J.K. Rowling sebagai penulis Harry Potter, dan Elon Musk dengan Tesla-nya mereka mencapai puncak karirnya di usia 40-an. Bagaimana bisa? Ada satu variabel yang cukup penting bagi kesuksesan karir seseorang, yaitu nama baik atau reputasi. Reputasi inilah yang cepat atau lambat akan membawa seseorang ke puncak karirnya. Lantas, bagaimana cara membentuk reputasi? Sayangnya, reputasi tidak bisa dibangun dalam semalam. Reputasi adalah sekumpulan kerja-kerja yang kita lakukan di masa lalu yang kemudian membentuk siapa diri kita hari ini dalam arti yang positif. Sebagai contoh, ada pelukis terkenal yang lukisannya dibeli dengan harga ratusan hingga miliaran rupiah. Ketika ia berusia 20-an, bisa jadi ia hanya seorang pelukis amatir yang baru berhasil menjual 1-2 lukisannya dengan harga ratusan atau jutaan. Namun,
Konsistensinya untuk menjadi pelukis membuatnya terus meningkatkan diri dan keterampilan lukisannya. Dengan begitu, namanya akan menjadi besar. Nah, inilah yang disebut dengan reputasi. Reputasi berbanding lurus dengan pendapatan dan penghasilan. Orang-orang yang sudah membangun reputasinya dengan baik, kemungkinan besar akan mendapatkan bayaran yang lebih tinggi daripada bayaran yang diterimanya ketika berusia 20-an. Menurut Lida Citron dalam buku Reputation 360, Creating Power Through Personal Branding, merupakan satu kesatuan personal branding yang membuat reputasi kita di masa depan lebih baik. Lebih lanjut, Lida mengungkapkan bahwa setidaknya reputasi yang baik harus dibangun dengan originalitas dan konsistensi. Contoh, jika kita ingin dikenal sebagai seorang peneliti di bidang ekonomi syariah, maka apa yang kita kerjakan harus selaras dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Hal tersebutlah yang pada akhirnya akan diingat orang tentang diri kita di masa depan. Selain itu, satu prinsip yang paling penting dalam membangun reputasi adalah keterikatannya dengan sisi personal seseorang. Ada semacam keterikatan antara reputasi secara profesional dan kehidupan personal seseorang. Jadi, tidak mengherankan jika ada seseorang yang secara karir terlihat sangat mapan, tiba-tiba terjerat kasus asmara atau hal personal yang menghancurkan karir profesionalnya. Ini yang perlu dicatat, bahwa menjaga reputasi atau nama baik adalah pekerjaan sepanjang hayat. Selama diri kita masih ingin memiliki reputasi yang baik, kita wajib menjaganya. Inilah jawaban dari pertanyaan utama di tulisan ini. Mana yang lebih penting antara nama baik dan pendapatan yang baik? Jawabannya jelas, nama baik. Jadi, jika hari ini kau masih belum merasa optimal dalam karirmu di usia 20-an, tidak perlu bimbang. Selagi ada yang kamu kerjakan, saat ini selaras dengan nilai yang kau bawa dalam nama baikmu, teruskan saja. Akan ada masanya nama baik yang selama ini kamu jaga akan membawamu ke puncak karir yang kamu inginkan. Barangkali beberapa kiat berikut bisa bermanfaat untukmu. Yang pertama, semua perlu proses. Jika saat ini kau berusia 20-an dan jika kamu ingin menjadikan tokoh-tokoh yang sudah saya sebutkan tadi menjadi panutan, maka masih ada kurang lebih 20 tahun lagi menuju puncak karirmu. Memang terdengar lama, tapi ingat sekali lagi rumusnya. Tidak ada yang instan dan nama baik tidak akan mengkhianatimu. Jadi fokuslah dalam membangun reputasi dan nama baikmu. Yang kedua, bangunlah warisan. Harus diakui bahwa membangun nama baik itu tidak mudah. Bagian yang tersulit dari membangun reputasi adalah membuat legacy atau warisan yang baik kepada orang-orang yang kamu temui, terutama yang menyangkut dengan pekerjaan profesionalmu. Misal, daripada sekedar mengerjakan pekerjaan kantor, cobalah untuk memberikan usaha ke pekerjaan tersebut, sehingga hasil yang didapatkan sesuai ekspektasi yang diharapkan. Kita sebut dengan doing extra miles. Dengan melakukan hal tersebut, reputasi yang kamu bangun akan jauh lebih kuat. Hal itu karena kamu meninggalkan warisan yang positif ke dalam karir profesionalmu. Yang ketiga, gigit dengan kuat. Kita sudah tahu bahwa reputasi adalah nilai mati yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Maka jangan pertaruhkan reputasimu dengan kesenangan sesaat. Kau pasti sering menyaksikan di TV bagaimana orang yang sudah sukses secara posisi dan reputasi, karirnya hancur begitu saja karena skandal yang mereka lakukan. Itulah mengapa saya sering menyebut bahwa reputasi dibangun melalui 1000 malam, tapi dapat dihancurkan dalam semalam. Yes, said but true. Untuk itu, fokuslah dalam membangun karirmu jangka panjang. Jangan tergiur oleh kesenangan sesaat. Ingat, kamu tidak hidup untuk hari ini saja, tapi untuk mewariskan legasi yang baik. Tidak hanya kepada rekan-rekan kerjamu, tapi juga kepada anak dan cucumu kelak. Build your legacy, enjoy the process, and keep it strongly. Subbab yang ketiga, network is net worth. Kamu kesal tidak ketika menyaksikan banyak anak muda yang berhasil mendapatkan sesuatu karena bantuan orang dalam? Fenomena orang dalam tidak hanya masif di politik, tapi juga marak di dunia kerja, bisnis, hingga pendidikan. Saya punya pengalaman unik ketika membantu salah satu rekan mahasiswa di Melbourne. Dia sedang menyelesaikan tugasnya di Victoria University. Saya diminta untuk menjadi salah satu responden penelitiannya ketika itu. Singkat cerita, ketika selesai urusan riset, dia menawarkan saya sesuatu. Mas, mau kerja nggak? Kebetulan saya saat ini bekerja di salah satu restoran makanan Yunani di sekitar sini. Kalau Mas mau, nanti saya obrolkan ke bos saya.
Saya pikir pekerjaan itu di lingkungan orang asli Australia akan memberikan saya wawasan baru mengenai sosial dan budaya yang tidak saya dapatkan di buku-buku kuliah selama ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya saya mengiyakan tawaran tersebut. Saya pun bekerja paruh waktu di sana. Sekilas, jika kita lihat cerita di atas, mirip dengan fenomena orang dalam yang belakangan marak, bukan? Saya pun tidak menyangkalnya. Namun, apakah hal itu negatif dalam konteks tersebut? Pertama, jika kita lihat sekilas, proses saya mendapatkan pekerjaan paruh waktu tersebut adalah ketika saya membantu teman yang sedang berkuliah di kampus lain. Jika saja saya tidak membantunya atau tidak mengenalnya sama sekali, apakah saya akan mendapatkan kesempatan tersebut? Tentu saja tidak. Di tengah narasi negatif mengenai orang dalam, ada satu hal positif yang bisa kita ambil. Orang yang terlibat dalam proses adalah mereka yang memiliki jaringan satu sama lain atau network. Dalam membangun karir, network atau jaringan adalah salah satu landasan kunci yang perlu kita perhatikan baik-baik. Ini tidak hanya berlaku untuk pekerjaan, tapi juga dalam banyak hal. Misalnya, teman yang berniat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi biasanya diminta untuk menyertakan surat rekomendasi. Pertanyaannya, siapa yang mau memberikan kita rekomendasi jika kita tidak berjenjang dengan baik kepada orang lain? Disinilah seninya, bahwa jaringan yang kita punya secara langsung atau tidak langsung dapat menjadi satu keuntungan yang dapat kita optimalisasi. Tentu dengan cara-cara yang beretika dan bertanggung jawab. Itulah kenapa ada istilah network is net worth. Banyak jaringan yang kita punya adalah kekayaan yang kita miliki. Ferrazzi dalam bukunya Never Eat Alone and Other Secrets to Success, One Relationship at a Time, menulis bahwa membedakan orang sukses dan orang rata-rata adalah kemampuannya dalam menggunakan network yang mereka miliki secara mutualisme atau saling menguntungkan. Ferrazzi juga menyebut bahwa network adalah sebuah hubungan timbal balik. Terkadang kita memperoleh suatu keuntungan, tapi bisa jadi pada waktu yang berbeda kita membantu orang lain. Disinilah seni yang harus kita pelajari. Dalam membangun karir yang baik, jangan hanya mengharapkan jaringan yang kita jalin bermanfaat bagi kita, tapi juga harus memiliki prinsip ringan tangan. Diri kita adalah penolong bagi yang lainnya. Barangkali bagi anak muda usia 20-an, jaringan yang ada tidak terlalu strategis jika dibandingkan dengan mereka di usia 30-an atau 40-an. Namun itu bukan masalah kok. Sebuah hubungan yang baik dan positif selalu dibangun secara bertahap. Tahapan paling dasar adalah membangun hubungan positif dengan keluarga inti kita. Jangan salah, keluarga juga bagian dari network yang banyak orang abaikan. Padahal keluarga adalah orang yang paling dekat dengan kita sejak kecil. Kedua, adalah lingkaran pertemanan. Jangan dulu muluk-muluk ingin berjaring dengan orang-orang penting dan hebat jika di antara teman-teman sejawat kita tidak disukai. Pastikan kita memiliki hubungan yang baik, positif, dan membangun dengan teman-teman terdekat kita. Nah, barulah di tahap berikutnya kita fokus membangun jaringan yang kuat dan baik kepada rekan kerja profesional kita. Rekan kerja adalah tokoh kunci yang akan membantu kita meniti tangga karir selanjutnya. Bisa saja kita bertemu dengan teman kerja beberapa tahun silam, lalu ia menawarkan pekerjaan. Itulah kekuatan jaringan. Mengingat pentingnya jaringan ini, anak-anak muda usia 20-an harus terus menjaga dan memperluas jaringan yang dimiliki. Beberapa kiat bisa dilakukan. Yang pertama, menjadi sumber mata air. Berjejaring tidak selalu tentang apa yang kamu dapatkan, tapi juga apa yang bisa kamu perbuat untuk orang lain. Kemampuan dan kemauanmu untuk menjadi mata air bagi orang lain akan membuatmu disenangi banyak orang. Ingat, berjejaring adalah proses timbal balik. Buatlah dirimu bernilai sehingga orang lain berkenan untuk menjalin hubungan yang baik denganmu. Yang kedua, tentukan batasan. Menjaga jaringan itu memanglah penting. Dalam praktiknya, seringkali jaringan profesional kemudian menjadi jaringan personal. Sekilas hal ini terlihat menguntungkan, karena siapa sih yang tidak mau diajak makan malam saat akhir pekan oleh bos? Namun ingatlah, bahwa segalanya punya batasan. Jangan biarkan jaringan profesional terlalu dalam memasuki jaringan personalmu. Begitu pula sebaliknya. Hal ini karena akan membuatmu tidak nyaman dalam memposisikan diri. Yang ketiga, etika di atas segalanya. Dalam menjalin hubungan dengan siapapun, etika adalah prinsip yang harus kamu jaga. Misal, ketika kamu ditawari pekerjaan oleh jaringan orang tuamu, langkah pertama yang perlu kamu lakukan adalah merefleksi diri. Apakah saya layak? Apakah saya mampu mengerjakannya?
Apakah saya orang yang tepat untuk tanggung jawab tersebut? Saya pribadi berpendapat bahwa fenomena orang dalam yang dijalin baik dari jejaring tidak selamanya negatif. Banyak kasus perusahaan bisa saja menggunakan sistem referral atau rujukan. Perusahaan lebih mempercayai karyawan senior untuk mencari karyawan baru. Selain menghemat proses rekrutmen, karyawan senior sudah memiliki integritas yang baik, sehingga dianggap akan memilih orang yang sesuai dengan bidang yang digeluti. Inilah pentingnya beretika. Ketika kamu mendapatkan peluang dari referral suatu perusahaan, jangan langsung berkata ya. Tanyakan kepada dirimu sendiri terlebih dahulu. Pastikan kamu adalah orang yang tepat menjalankan tanggung jawab tersebut sesuai dengan keahlian yang kamu miliki. Jika tidak sesuai, berikanlah kepada orang lain yang lebih ahli dalam bidang tersebut. Yuk refleksi. Coba lihat kembali jaringan yang kamu miliki. Apakah sudah seperti yang kamu harapkan? Jika belum terlambat untuk mencari lingkar pertemanan dan jaringan yang kamu nyaman dan butuhkan. Buatlah jejaring yang produktif dan saling menguntungkan. Subbab yang keempat, work-life never balance. Salah satu frasa yang paling dielulukan beberapa tahun terakhir adalah work-life balance. Frasa ini selalu menjadi landasan anak muda dalam melakukan pekerjaannya. Pekerjaan yang diidamkan hari ini adalah pekerjaan yang tidak hanya bisa memberikan nilai tambah dalam hal finansial, tapi juga ketenangan batin. Bagaimana kita menerjemahkan work-life balance dalam pekerjaan sehari-hari? Anggap saja Rosie karyawan berusia 23 tahun yang harus mengerjakan laporan kantornya. Bosnya meminta laporan tersebut harus diselesaikan besok. Hal itu membuat Rosie terpaksa membatalkan janji untuk hangout bersama temannya. Rosie kesal lalu memilih resign. Berbeda dengan Wulan, karyawan berusia 22 tahun yang nyambi melanjutkan studi S2 paruh waktu. Ketika tugas sedang banyak-banyaknya, Wulan tidak fokus dalam bekerja. Ia jadi tidak maksimal mengerjakan pekerjaannya. Akhirnya, banyak pekerjaan yang terganggu hingga atasannya memberi peringatan. Wulan pun kesal, lalu memilih resign. Dua cerita di atas hanya fiksi, tapi saya sering menemukan anak muda yang mengalami dilema serupa. Pekerjaan dibebankan selalu menjadi penghalang dalam melakukan apa yang mereka inginkan. Jika tidak, mereka mencari pekerjaan lainnya sampai sesuai. Lalu, bagaimana seharusnya menyikapi hal tersebut? Salah satu penyebab masalah tersebut karena banyak dari anak muda yang menginginkan keseimbangan antara pekerjaan sebagai ranah profesional dengan kehidupan personal. Tidak ada yang salah, hanya saja sebenarnya apakah definisi seimbang yang kita maksud dalam work-life balance? Beberapa ada yang menganggap bahwa balance adalah kesetaraan secara presisi. Jadi, kalau kerja selama 8 jam, maka kehidupan personal juga harus 8 jam. Intinya, semua harus imbang. Masalah akan muncul ketika pekerjaan menyita waktu kita lebih banyak dari kehidupan personal kita. Maka dianggap telah terjadi ketidakseimbangan. Dulu, saya memiliki pola pikir seperti itu, bahwa keseimbangan harus sama rata. Saya mengukur keseimbangan dengan kacamata kuantitas. Namun, akhirnya saya sadar bahwa kuantitas saja tidak cukup. Kita memerlukan kualitas. Jadi, keseimbangan dalam work-life balance saya maknai sebagai keseimbangan kualitas di atas kuantitas. Itulah mengapa waktu tidak menjadi patokan penting. Seringkali saya bekerja lebih dari 12 jam per hari dan menggunakan waktu 1-2 jam untuk kegiatan personal seperti membaca, menyelami media sosial, dan lain-lain. Bagi saya, hal itu sudah seimbang. Lalu seperti apa kita mendefinisikan seimbang? Saya menggunakan satu hal yang bernama fokus. Beberapa tahun terakhir, saya tidak lagi menggunakan time management atau pengaturan waktu ketika saya mengerjakan sebuah proyek, baik di kantor maupun di kegiatan personal. Alasannya persis seperti cerita tersebut. Saya kesulitan mencari waktu yang seimbang antara pekerjaan profesional, personal, keluarga, studi, dan lainnya. Alih-alih menggunakan time management, saya lebih senang menggunakan focus management. Focus management adalah sebuah pola yang saya terapkan ketika saya menghadapi banyak tugas yang harus saya kerjakan di depan mata saya. Misalnya, ketika kamu dihadapkan pada tenggat waktu tugas kampus yang banyak menyita waktu, sedangkan pada saat bersamaan, kamu memiliki pekerjaan lain yang harus dibereskan. Hal yang bisa kamu lakukan adalah mengatur fokusmu.
Jika time management berfokus pada pengaturan waktu, kekuatan fokus manajemen berada pada fokus yang kita pusatkan. Jadi, ketika kita sedang ada tengah tugas, arahkan semua fokus dan konsentrasi pada tugas tersebut. Sampai kapan kita harus melakukannya? Ya sampai selesai. Bagaimana jika waktu sudah malam? Ya kita harus lembur agar pekerjaan tersebut selesai. Begitulah fokus bekerja sehingga kita tidak lagi berfokus pada rasa kantuk jika kita harus memberikan fokus ekstra pada tugas yang harus dibereskan. Itulah mengapa work-life balance dalam definisi keseimbangan waktu kurang relevan bagi sebagian orang. Dalam realitas, hal tersebut agak sukar dilakukan. Pada satu waktu, kita bisa saja memberi ekstra fokus pada pekerjaan kita. Tapi pada saat yang lain, kita memberi fokus yang ekstra pada kehidupan personal kita. Keduanya tidak harus seimbang, karena memang sulit untuk menyeimbangkannya. Tugas kita adalah membagi 100% fokus ke berbagai hal yang kita prioritaskan dengan apapun konsekuensinya. Terkadang kita dihadapkan pada kondisi 80 berbanding 20, di lain kondisi 70 berbanding 30, dan seterusnya. Begitulah proses bekerja dan berkarir, selalu ada pengorbanan di dalamnya. Namun, jangan pula membiarkan pekerjaan merenggut kehidupan personal kita. Ketika dirasa perlu memusatkan fokus pada diri sendiri untuk hal yang kita senangi, lakukanlah. Lupakan pekerjaan sejenak. Kuncinya ada pada kemampuan dan kemauan kita untuk fleksibel, memberi jarak antara profesional dan personal, serta memiliki prioritas fokus. Beberapa hal berikut bisa kamu lakukan untuk jadikan pertimbangan. Yang pertama, get things done. Seringkali kemampuan untuk fokus pada satu hal membuat banyak pekerjaan terkendala. Ketika satu hal terkendala, ini akan memberikan efek domino pada hal lainnya. Misal, dengan mengabaikan satu tenggat, maka akan menyebabkan mundurnya satu tenggat yang lain. Untuk itu, penting bagi kamu memiliki pola pikir Get Things Done atau GTD. GTD adalah sebuah sikap mental yang memaksa kamu untuk menyelesaikan apa yang kamu mulai atau sedang kerjakan dengan memperhitungkan semua konsekuensinya. Misal, kamu diminta untuk menjual 50 produk, tapi yang terjual baru 15 produk. Maka sikap GTD adalah mencari tahu bagaimana cara menjual sisanya walau harus menggunakan cara-cara out of the box. Kamu bisa menjualnya dengan sistem door to door, via online atau sistem pay later sehingga bisa dicicil. Yang penting produk terjual habis. Yang kedua, jadilah fleksibel. Kunci sukses work-life balance ada pada kemampuan kamu untuk berperilaku fleksibel. Bukan malah kaku dan tidak berani pada kondisi turbulensi atau goncangan-goncangan. Ada masanya kamu bekerja melebihi jam kerjamu. Tapi santai saja, selagi itu masih berada pada batas normal dan tidak mengganggu fokusmu yang lain. Selain fleksibel, mulailah untuk berani menghadapi kondisi turbulensi. Dalam perjalanan karir, kamu akan menemukan banyak sekali guncangan. Bisa datang dari atasan, rekan kerja, bahkan pekerjaan yang kamu kerjakan itu sendiri. Berkarir adalah perjuangan, dan perjuangan adalah persoalan memenangkan pertarungan. Jadi, kalau ada tekanan, anggap saja kamu sedang berjuang untuk menang. Namanya juga berjuang, tidak ada perjuangan yang santai bukan? Subbab yang terakhir, formula 20, 30, 40. Ada satu rumus karir yang saya pegang teguh hingga hari ini. Saya pikir ini baik untuk kamu aplikasikan. Formulanya adalah 20, 30, 40. Apakah itu? Formula 20, 30, 40 adalah sebuah formula usia supaya kita memiliki perencanaan karir yang lebih baik di masa depan. Formula ini saya dapatkan di salah satu keynote oleh Jack Ma, pengusaha besar asal Cina sekaligus eksekutif chairman Alibaba Group. Formula ini dimulai pada saat berusia 20-an. Pada usia ini semua aktivitas karir lebih kita tekankan pada aspek belajar. Setiap apa yang kita lakukan tujuan besarnya adalah belajar. Belajar bisa lewat pengalaman, mentor yang baik, atau jaringan yang kita miliki. Semakin banyak pembelajaran yang kita alami, kita akan semakin baik dalam menata karir ke depan. Itulah mengapa fase usia 20-an merupakan fase yang kritis. Kritis karena kita dituntut untuk mempelajari hal-hal yang dapat menentukan seperti apa kita di masa depan. Selain kritis, fase ini juga salah satu fase yang paling seru. Mengapa tidak? Karena pada fase ini kita masih memiliki ruang dan waktu yang cukup untuk mengeksplorasi hal baru. Bertemu orang-orang baru, bahkan berpindah-pindah dari satu tempat kerja ke tempat kerja lainnya. Itulah sebabnya mencari lingkungan yang tepat,
mentor yang bijaksana dan bisa mengarahkan, serta ruang belajar yang memadai menjadi faktor kunci dari fase usia 20-an ini. Konsekuensi dari fase usia 20-an adalah kegagalan yang beruntun. Bagaimana tidak, karena di fase ini kita belum memiliki banyak uang, jaringan, ataupun pengalaman. Sehingga banyak waktu yang kita habiskan untuk berpindah dari satu kegagalan ke kegagalan lainnya. Namun, ingat satu rumus kuncinya. Usia 20-an adalah masanya untuk belajar, tidak ada yang lain. Maka semua kegagalan yang terjadi berorientasi pada pembelajaran. Fase kedua adalah fase usia 30-an, yaitu fase eksperimentasi. Yang membedakan fase ini dengan fase 20-an adalah kemampuan untuk lebih fokus. Orang-orang yang berada pada fase ini biasanya adalah mereka yang bisa jadi sudah menikah, sudah memiliki pekerjaan yang lebih stabil, dan memiliki jaringan yang lebih luas. Pada fase ini, mereka sudah memiliki sumber daya yang lebih mapan dari fase 20-an. Fase ini biasa digunakan oleh banyak anak muda untuk mengakselerasi lebih jauh lagi. Kalau eksperimen di usia 20-an lebih bersifat gambling, di usia 30-an biasanya memiliki perencanaan yang lebih rapih. Jikapun gagal, biasanya mereka sudah memiliki rencana cadangan yang siap menggantikan kapan saja. Bisa berupa tabungan, aset, atau teman-teman yang bisa diandalkan. Namun sebisa mungkin untuk meminimalisasi kegagalan, walaupun plan B dan C sudah siap untuk diandalkan kapanpun. Pada fase ini, karir seseorang sudah lebih terlihat. Misalnya, mereka yang berkarir sebagai karyawan biasanya sudah berada di posisi yang baik, tidak berada di entry level. Mereka yang berwirausaha biasanya sudah lebih mapan dan matang dalam berbisnis dan seterusnya. Mencoba-coba masih bisa dimungkinkan, walau tidak sebanyak dan seintens fase 20-an. Mencoba-coba pada fase ini bukan lagi untuk mencari pembelajaran, tapi untuk benar-benar meraih kesuksesan. Fase usia 40-an adalah ketika seseorang pada umumnya sudah memiliki satu fokus yang sangat spesifik mengenai karir yang dijalaninya. Kita bisa menjadi seorang pengusaha, karyawan, influencer, musisi, dan sederet karir lainnya. Biasanya apa yang dilakukan saat usia 30-an memiliki dampak yang signifikan terhadap karir kita pada usia 40-an. Fase usia 40-an adalah ketika seseorang yang pada umumnya sudah memiliki satu fokus yang sangat spesifik mengenai karir yang dijalaninya. Kita bisa menjadi seorang pengusaha, karyawan, influencer, musisi, dan sederet karir lainnya. Biasanya apa yang dilakukan saat usia 30-an memiliki dampak yang signifikan terhadap karir kita pada usia 40-an. Sebenarnya masih ada lagi fase berikutnya, yaitu fase usia 50-an. Fase ketika dituntut berinvestasi kepada anak muda sebagai rekan kerja. Pada usia 50-an, mereka biasanya punya lebih banyak sumber daya, tapi tidak dengan waktu dan tenaga. Itulah mengapa pekerja dengan anak muda menjadi penting untuk merawat optimisme. Fase terakhir, fase usia 60 lebih adalah fase bonus. Jika usia kita sampai di titik ini, artinya Tuhan sudah memberi bonus kepada kita untuk hidup. Gunakan bonus ini dengan lebih banyak bersyukur, menghabiskan waktu bersama keluarga, dan mengerjakan hal-hal yang membuat kita bahagia. Dari semua fase tersebut, jelaslah bahwa fase usia 20-an adalah fase kunci. Fase usia 20-an adalah fase pembelajaran awal ketika semua ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan akan kita gunakan hingga kita berada di fase usia 60 lebih. Itulah mengapa rasanya rugi jika pada fase usia 20-an kita tidak menggunakan secara optimal. Apalagi sampai menyanyiakan fase tersebut. Setidaknya ada 3 hal yang kita perlu dapatkan sebanyak-banyaknya pada fase usia 20-an, yaitu knowledge atau pengetahuan, network atau jaringan, dan wisdom atau kebijaksanaan. Pertama, knowledge berhubungan dengan pengetahuan teknis dan teoritis. Hal ini bisa didapatkan di kampus secara formal atau melalui pengalaman informal. Jadi bukan berarti variabel ini hanya didapatkan mereka yang berada di universitas saja. Selama kita punya keinginan untuk belajar baik formal maupun informal, knowledge ini bisa kita dapatkan. Kedua, adalah network atau jaringan. Jaringan yang kita bentuk dan kembangkan di fase 20-an secara langsung atau tidak akan memberikan kita pengalaman karir yang signifikan di fase 30-an dan seterusnya. Ketiga, ini yang tidak kalah penting, wisdom atau kebijaksanaan. Variabel ini adalah sebuah faktor kunci agar karir yang sedang kita rintis tidak berantakan dalam semalam karena tergelincir ke dalam kecurangan dan permainan kotor. Kebijaksanaan ini biasa diperoleh dari mentor atau seseorang yang membimbing kita.
Biasanya tidak hanya berkutat pada hal teknis dan praktis, tapi soal nilai-nilai dan moral yang perlu kita jaga untuk karir kita ke depannya. Semakin banyak nilai moral dan kebijaksanaan yang kita peroleh di usia 20-an, semakin kuat pondasi yang kita bangun ketika berada di fase 30-an dan seterusnya. Untuk kamu yang masih bimbang dan ragu, beberapa kiat berikut semoga dapat membantu. Yang pertama, schooling versus learning. Jangan terkecoh dengan istilah schooling dan education. Schooling adalah proses belajar di dalam kelas-kelas formal, sedangkan learning adalah proses belajar yang lebih komprehensif karena bisa terjadi di banyak tempat. Schooling menghasilkan anak muda yang pintar dengan ijazah sebagai bukti, tapi learning menghasilkan anak muda yang kreatif dan bermental problem solving, baik itu melalui sekolah ataupun tidak. Fase 20-an harus dihidupkan dengan memperbanyak tidak hanya schooling sampai tinggi, tapi juga learning yang luas. Untuk itu, jangan mau hanya berkutit di schooling saja. Perbanyaklah wawasan melalui learning seperti di komunitas, pergaulan, organisasi kampus, dan seterusnya. Penggabungan keduanya akan membuat pengalaman di usia 20-an kamu lebih kuat. Yang kedua, mentor yang tepat. Mentor adalah salah satu faktor pendukung yang kamu perlukan di fase 20-an. Namun hati-hati dalam memilih mentor. Ada dua karakteristik mentor yang perlu kamu peroleh untuk mengakselerasi pembelajaranmu pada fase ini. Pertama, mereka yang pintar. Dan yang kedua, mereka yang bijaksana. Saya pikir mencari orang yang pintar tidak begitu sulit. Namun mencari orang yang bijaksana itu cukup menantang. Carilah orang yang kamu anggap levelnya di atasmu dan memiliki kepintaran dan kebijaksanaan sehingga dapat membantumu belajar di usia 20-an.